tegak lurus 5 titik. Kamu sudah ngalahin aku, Ganjar. Kamu tahu kenapa aku ajarin kamu ilmu ini? Judi itu penipuan, gak judi itu menang orang tuaku mati gara-gara judi. Guru ajari aku demi lawan judi dengan judi sekarang, aku dengan tangan 1000 ilusi akan kalahkan semua pejudi. Guru ini kalung Joku. Waktu itu, kamu dikejar rentenir sampai ke gunung gak sengaja jatuhin. Pas aku selamatin kamu, aku tahu ini bukan kalung biasa, makanya aku simpan. Sekarang kamu sudah jago kalungnya, aku kembalikan padamu. Kamu boleh pergi. Selanjutnya, kamu harus berjuang sendiri. Udah 10 tahun, tempat ini sudah berubah. Apa sebenarnya hubungan kalung ini denganku? Awas. Kamu kenapa? Tolong! Asik. Ganjar, jangan main lagi, minum dulu. Makasih istriku. Halo? Ini dokter gede yang obatin amnesia? Iya, ini saya Tasya, situasi berubah. Aku harus cepat bawa Ganjar ke sana. Iya, aku mau cepat. Kalau bisa, hari ini langsung dirawat. Uang bukan masalah. Pokoknya siapin tempat paling tenang, aman, dan gak ada orang luar. Makasih dokter gede. Tolong ya. Tasya, mau bawa aku kemana? Aku mau sama kamu terus. Katanya suami istri selalu bersama. Aku kan suamimu. Kenapa aku harus pergi? Apa karena aku makannya banyak atau jamin utang lagi? Kamu gak ada duit lagi makanya mau aku pergi. Ini, kamu suka kan? Aku suka di sini. Aku gak mau pergi. Aku sama kamu aja. Tasya! Simon utang 10 miliar adikku akan aku bayar. Bayar, Tasya. Adikmu utang 6 miliar lagi. Aku tahu kalian gak ada uang, tapi aku kasih kamu kesempatan. Panggil jagoan grup Sunardi, taruhan sama aku lagi. Kalau menang, semua utang lunas. Kalau kalah, grup Sunardi jadi milikku. 6 miliar dari mana? 6 miliar dana perusahaan kamu habiskan buat judi? Kamu tahu uang itu gaji ratusan karyawan, uang itu harapan terakhir keluarga Sunardi. Nah, aku bakal bayar sendiri, aku nggak mau repotin kamu. Aku harusnya menang nggak nyangka, malah rugi 3 miliar lagi. Ini semua gara-gara Simon sialan itu. Jamin, makan boleh sesukamu. Tapi bicara jangan sembarangan. Di meja judi, menang kalah itu tergantung skill. Kamu sendiri yang tanda tangan. Aku nggak maksa sama sekali. Gimana tawaran aku tadi? 16 miliar bukan jumlah yang sedikit. Lagi pula, grup Sunardi sudah nggak punya apa-apa, tanding satu putaran aja. Siapa tahu habis ini utang kalian lunas. Nggak boleh. Pokoknya nggak boleh perusahaan ini harta keluarga Sunardi. Kalau kalah kita bisa bangkrut. Kamu bilang apa? Kak Simon, nggak bisa. Sialan, kamu bodoh ya? Nggak ngerti perkataanku? Hajar kasih paham Jamin ini.
Jangan pukul aku, tolong jangan pukul. Lawan judi dengan judi. Aku Ganjar Adlian datang untuk membasmi penjudi lawan judi dengan judi. Ganjar, kamu nggak apa-apa. Simon, kamu berani buat onar karena ada keluarga Janu. Kalau nggak, kamu nggak bakal berani. Keluarga Janu memang bantu aku. Tapi yang punya utang, itu kalian utang ini harus lunas hari ini. Aku kasih 2 pilihan, mau taruhan lawan aku atau bayar sekarang juga. Atau kamu ikut aku, kalau mau aku bisa kasih waktu lagi. Nggak mau. Nggak boleh begini Kak Simon. Perusahaan ini hasil kerja keras orang tuaku. Kami nggak punya apa-apa lagi Kak Simon. Tolong kasih aku waktu, aku akan pinjam duit. Pasti aku bayar utangku pinjam duit. Selain keluarga Janu, selain aku, di kota Jeruju, mana ada yang mau pinjamin duit buat penjudi kayak kamu? Udah ditolongin, harusnya bersyukur. Apa sebenarnya bisnis keluarga Janu? Kak Simon jangan ambil perusahaan. Oh iya, masih ada dia Kak Simon. Gimana kalau dia aja? Walau dia agak bego, tapi tenaganya kuat. Dia bisa bantu kamu. Jemin, jangan sembarangan. Dia begini karena selamatin aku 3 tahun lalu. Kalau nggak ada dia, aku pasti mati ditabrak mobil besar itu. Kamu berani jadikan dia taruhan? Dasar nggak punya hati. Kak, dia nggak guna, nggak bisa apa-apa. Kita udah hancur, masih mau pelihara dia. Mendingan. Jemin, dengar baik-baik, dia itu suamiku. Dia penyelamatku. Selama aku masih hidup, nggak akan biarkan dia jadi taruhanmu. Suami penyelamat? Selamanya? Tasya, ternyata 3 tahun ini bagi kamu, aku bukan beban. Oke, perasaanmu akan aku ingat, masalah ini aku beresin. Tasya, kamu nolak aku terus cuma demi sampah ini. Tapi sekarang, kalau bisa singkarkan dia, kamu akan jadi milikku. Kak, dia itu sampah. Ngapain lindungin dia? Tasya, adikmu benar. Ngapain kamu pelihara orang gak guna kayak dia? Mendingan jadiin taruhan judi, lawan aku 1 putaran. Judi? Lagi-lagi judi, gara-gara serakah jatuh miskin, keluarga hancur. Semua ini gara-gara judi. Aku pura-pura bodoh, lawan judi dengan judi. Kasih pelajaran buat orang ini. Udah, setuju aja aku ini adikmu. Apa aku nggak sepenting dia? Dia ngapain? Ganjar, kamu... Tasya, kamu bawa aku ke sini. Selama 3 tahun aku nggak pernah kasih kamu apa-apa. Kali ini aku bakal bantu kamu. Tasya, aku... Orang bodoh ini bukannya gak berguna. Kenapa? Gak rela jadi taruhan. Kamu mau judi sama aku? Dia itu... kondisinya kayak anak 3 tahun nggak bisa judi. Kamu bilang ini sudah terlambat. Kak, dia udah gila. Orang bodoh ini mau judi. Nanti bukan cuma perusahaan, tapi kita berdua juga bisa celaka. Jangan sembarangan, dia aja nggak tahu siapa dirinya. Mana mungkin bisa judi. Taruhan ini nggak sah. Tasya, ngapain peduli sama suami bodoh kayak dia? Sayangnya, di meja judi gak boleh menyesal. Adikmu sudah setuju untuk taruhan. Orang bodoh ini udah duduk di meja judi. Berarti permainan udah dimulai. Aturan ya aturan, gak bisa mundur di tengah jalan. Tapi lihat mukanya yang bodoh. Kalau judi sama aku, orang-orang bisa kira aku tindas dia. Adit, kamu lawan dia 1 putaran. Pemanasan dulu, main yang paling gampang dulu. Aturannya juga mudah. Adu angka yang lebih kecil. Menang 1 putaran, penentu semuanya. Oke, angka kecil. Aku wakili dia kocok dadu. Jamin, kamu gak dengar aku bilang apa? Aku mau lawan dia. Bodoh, gimana menurutmu? Mau permalukan aku, pancing aku pakai trik murahan gini. Simon, isi pikiranmu. Lebih dangkal dari angka di dadu. Kalau begitu, akan aku ladeni. Kocok dadu. Aku suka kocok dadu. Adit kasih paham orang bodoh ini. Bodoh, giliranmu jangan bilang aku nggak adil asalkan angkamu lebih kecil. Aku akuin kamu jago. Habislah. 4 angka 1 ini udah pasti kalah. Udah sampai begini harusnya dari awal bawa Ganjar pergi, sekarang cuma bisa harapin dia. Dadu yang lebih kecil? Aku coba. Kak Simon, kamu lihat dia pegang dadu aja nggak bisa kayak ambil permen.
Tasya, suamimu yang gak guna ini pasti kalah, mending kamu ikut aku aja. Pasti hidupmu lebih enak. Cara main ini, apa dia sebenarnya jago? Gak mungkin. Kalaupun dia jago, sekarang dia cuma orang bodoh. Gak perlu takut. Sebenarnya Ganjar ini siapa? Sudah dikocok. Sana buka dadu si bodoh ini biar dia tahu apa itu putus asa. Bodoh, aku lihat berapa titik ya. Tiga angka 1. Gak mungkin. Teknik ini, bukannya ini jurus warisan tangan iblis. Orang ini kenapa bisa? Jangan-jangan Ganjar, kamu kok bisa? Dadu ini jelek banget, gak kuat. Aku pakai tenaga dikit lalu pecah gitu. Ganjar, kamu keren banget. sialan. Anak ini beruntung sekali, otaknya bodoh tapi tenaganya kuat. Kayak kucing buta nemu tikus mati. Dadunya sampai hancur. Tenaga kayak gitu di ilmu judi beneran. Gak ada apa-apanya. Simon Ganjar 3 titik lebih kecil dari Adit 4 titik. Kami menang sesuai taruhan 16 miliar. Menang? Tasya, kamu jangan terlalu cepat senang dulu. Maksud kamu? Gak terima kalah? Ngomong kosong. Di dunia judi, peraturan yang benar 3 kali main 2 kali menang. Ini baru menang 1 putaran. Kenapa? Kalahin anak buahku. Utang 16 miliar mau lunas itu aja. Di dunia ini gak ada hal semudah itu. Kamu sendiri yang bilang tanding 1 putaran. Sekarang Ganjar menang langsung ubah aturan. Masih bilang aturan main 3 kali menang 2 kali. Kamu ini gak terima kalah. Di dunia perjudian jujur bohong gak bisa dibedain. Aku udah bilang ini cuma pemanasan. Sekarang baru beneran mulai bego. Kita lanjutin. Kerugian dalam judi adalah berpikir kalau masih punya harapan buat balikin nasib. Simon, kamu ingkar janji kamu tersebar gak takut diketawain orang? Adikmu hutang 16 miliar. Yang barusan itu cuma dikit aja. Gak cukup nutupin utang sebesar itu. Mau hapus utang gitu aja. Mimpi. Tanya aja adik kesayanganmu. Waktu dia tanda tangan surat utang, apa dia mikir soal nama baik? Uang yang kalah di meja judi harus dikembalikan di meja judi juga. Ini aturannya. Aku mau main dadu. Aku suka main dadu. Suka main apaan? Barusan itu kamu cuma beruntung aja. Taruhan sama dia nggak guna, mau taruhan lawan aku aja, aku maju. Jamin kamu ini siapa? Mau lawan kamu. Hari ini aku maunya lawan dia. Tasya urus adikmu. Kamu berisik lagi, jangan salahin aku kalau aku pukul. Jarwo, kamu jadi bandar, kita main yang gampang aja, poker 3 kartu. Oke. Ayo ambil kartu. Apapun kartu yang kamu ambil pasti lebih kecil, sedangkan aku pasti dapat kartu besar. Trik murah-murah bertanda begini berani sok hebat di depanku. Yang ini gak seru, aku gak mau main yang ini. Gak seru, aku gak mau main yang ini. Kayak salju. Gak seru, aku gak mau main yang ini. Minggir. Kurang ajar, kamu kerjain aku ya. Pura-pura bodoh robekin kartu. Gak mau main? Oke, aku bunuh kamu sekarang juga. Setelah itu, ambil alih perusahaan kalian, jadikan jaminan. Sekalian rumah ini aku ambil juga. Lalu kalian berdua, aku usir. Jadi pengemis di jalan. Jangan-jangan bos Simon si bodoh ini nggak ada hubungan sama kami, nggak wakili keluarga Sunardi, bos. Simon, perusahaan kasih kamu, tapi aku punya satu syarat. Biarin dia pergi dengan aman. Gak mungkin. Aku mau kamu sukarela temani aku. Kak, lihat, kartu ini ada tandanya. Simon, ini apa? Kamu curang dasar nggak tahu malu. Curang apanya? Lawan sampah kayak gini, ngapain aku curang? Putaran ini gak sah ulang. Kalau tanding lagi bisa jadi Simon curang lagi. Simon, utang 16 miliar adikku akan aku bayar. Aku janji. Sialan, ganggu rencanaku. 16 miliar mau bayar pakai apa? Aku udah baik kasih kamu kesempatan, tapi kalau kamu gak terima, ya sudah, aku ambil perusahaan kalian. Aku mau main perusahaan, jangan dikasih orang.
Kamu kira aku bakalan dengar orang bodoh kayak kamu? Jangan dengar dia. Aku mau main. Tasya, kayaknya suami bodohmu ini gak nurut sama kamu. Hari ini aku mau lihat orang bodoh ini gimana bisa selamatin perusahaan. Kocok dan bagi kartu yang benar. Seperti biasa, lakukan dengan rapi. Aku mau lihat mereka kalah sampai hancur. Ya, Curang kak, dia tukar kartu Simon. Putaran ini gak sah. Dia tukar kartu putaran ini gak sah. Curang apanya? Aku udah bilang, lawan kalian gak perlu pakai cara curang. Kalau ganggu lagi, kamu juga aku habisin. Saro, bagi kartunya. gawat begitu buka kartu dia pasti kalah. Perusahaan juga habis. Gak bisa, kalian curang. Putaran ini gak sah, kamu gak boleh buka kartu ini. Kalau kamu maksa, keluarga kita bisa gawat. Bodoh, kamu mau dengerin dia. Bukannya kamu bilang mau menang, kenapa? Cuma bisa ngomong aja. Aslinya cuma pecundang yang gak berani pegang kartu. Tasya, kamu ini pemilih malah pilih cowok gak guna ini buat jadi suami. Aku bukan gak guna. Aku mau bantu Tasya jaga perusahaan. Barusan aku menang pas main tadi, main ini pasti juga bisa menang. Apapun hasilnya, aku harus repotin Ganjar juga. Aku harus percaya dia. Oke, aku percaya kamu. Kita bisa menang. Kak tadi itu dia cuma beruntung. Lawan kita udah jelas curang. Dia masih mau buka kartu. Kepalanya ditabrak truk. Apa kamu ketabrak truk juga? Aku bilang aku percaya dia. Kartunya terbang. Dia beneran bodoh, perusahaan Sunardi dan Tasya semuanya milikku. Dasar bodoh kamu kasih kartu besar ke mereka. Kamu pengkhianat. Kamu pasti satu geng sama mereka. Kak, lihat si bodoh ini. Semin! Keluarga kita hancur sampai begini. Itu karena kamu, bukan salah dia. Kalau aku dengar kamu bilang ini lagi, aku nggak anggap kamu sebagai adikku lagi. Ini emang takdir Tuhan aja dukung aku, Tasya. Si bodoh ini tahu, kalau kartu bagus harus kasih aku. Putaran ini aku pasti menang. Perusahaanmu jadi milikku, kamu juga jadi milik aku. Simon, perusahaan kalau kasih kamu, aku terima. Tapi aku Tasya, kalau aku ikut kamu, tunggu aku mati saja. Tasya, kenapa? Mau jaga martabat suamimu yang bodoh ini? Jangan hina dia begitu. Ganjar jadi begini gara-gara aku. Beda dengan orang jahat kayak kalian. Tasya! Selama ini aku baik sama kamu, jangan tak tahu diri. Kamu malu. Aku tegaskan lagi, aku nggak mau ikut kamu. Ganjar lebih baik daripada kamu 10.000 kali. Oke, pengawal. Seret dia ke sini depan si bodoh ini, perlihatkan apa itu aturan. Jangan mendekat. Lepasin aku. Si dasar orang jahat. Kak, kurang ajar, lepasin kan aku. Jamin. Dasar bodoh, mestinya dulu kami biarin kamu mati aja. Kamu hancurin keluarga Sunardi, celakain kakakku. Harusnya kamu mati. Sekarang bicara apapun gak guna. Tapi aku harus makasih sama si bodoh ini. Kalau dia gak kasih kartu sebagus ini, sebenarnya aku juga gak akan seberuntung ini. Kamu mau mati? Kartu aku belum dibuka. Kenapa kamu yakin pasti menang? Kalau gitu buka kartumu. Mana mungkin orang bodoh kayak kamu punya 3 kartu as. Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik kartu yang aku pegang 3 as atau bukan.
Ganjar menang. Ganjar menang. Itu kartu as. 3 kartu as. Si bodoh ini menang. Perusahaan selamat, kita selamat. Gak mungkin kamu curang. Orang bodoh mana mungkin bisa dapat 3 kartu as. Kartu aku lebih besar darimu. Aku menang. Perusahaan milik Tasya. Bukan punyamu. Simon dengar nggak? Mau judi harus siap kalah. 16 miliar. Cepat sobek surat hutangnya. Minggir. Si bodoh itu sembarang lempar kartu. Langgar aturan putaran ini nggak sah. Main ulang. Bos Simon nggak bisa dipercaya. Kalau suka curang, reputasimu bakal rusak. Hancur berkeping-keping. Gak ada yang mau main denganmu lagi. Gak ada yang mau main. Gak ada yang mau main. Simon, di dunia judi, reputasi paling penting. Orang di sini semuanya jadi saksi. Kamu sendiri yang mau taruhan. Kalau berita Simon gak tepati janji tersebar, orang-orang gak mau pergi ke kasino beting lagi. Kamu? Sialan, cewek sialan ini berani ancam aku. Ini, si bodoh ini, cara mainnya nggak sembarangan. Kamu pasti si tangan iblis. Kamu pasti si tangan iblis. Tangan iblis? Ganjar? Mana mungkin? Tangan iblis apaan? Simon, jangan ngelantur bicara omong kosong. Berani judi harus siap kalah. Cepat keluarin surat utang itu, robek, dan pergi dari sini. Cemin sialan. Simon tukang tipu, Simon tukang tipu, Simon tukang tipu. Kamu sendiri yang mau taruhan. Sekarang hasilnya udah jelas Tuan Tarno sangat jaga reputasinya. Kalau kamu hari ini ingkar janji dan berita tersebar. Coba tebak, apa yang akan terjadi? Kalau berita ini tersebar bisa bikin malu Pak Tarno. Tapi identitas si bodoh ini pasti ada hubungannya sama tangan iblis. Aku akan cari tahu. Kalian jangan senang dulu. Kejadian ini akan aku balas. Uang ini akan aku ingat baik-baik. Lihat aja nanti. Aku rebut kembali semua ditambah bunga. Ayo! Ganjar, kamu hebat sekali. Kita menang, beneran menang utang 16 miliar lunas, Kak. Kamu hebat juga. Tadi kamu pakai trik apa? Bisa bikin Simon sampai ketakutan gitu. Kalau sempat, ajarin aku ya. Jamin, kamu masih mau judi? Hari ini untung ada Ganjar. Lain kali gimana? Belum cukup repotin keluarga kita ya? Kak, aku nggak judi lagi. Aku cuma nanya aja. Untung ada Ganjar, para penjahat jadi pergi. Tasya jangan takut, aku akan selalu jaga kamu. Tapi, namanya judi tetap aja nggak baik. Mulai sekarang siapapun. Nggak boleh judi lagi, oke ya? Oh iya Ganjar, tadi Simon bilang kamu si tangan iblis. Keluarga Sunarti kalahkan Simon. Dia pasti gak diterima. Sekarang, jangan ada yang tahu siapa aku tangan iblis. Tangannya iblis. Aku takut. Mungkin aku kebanyakan mikir, kalau Ganjar beneran si tangan iblis, kenapa selama ini nggak ada yang cari dia? Jangan takut. Simon, kamu tahu berapa banyak orang mau rebut tambang keluarga Sunardi? Aku suruh kamu beresin perusahaan itu. Kamu kira cuma main-main? Malah kalah sama orang bodoh, bikin aku rugi 16 miliar. Bikin aku malu. Tuan Tarno, si bodoh itu. Ada yang aneh sama dia. Pasti ada yang nggak beres. Tuan Tarno, mana mungkin orang bodoh bisa buat dadu hancur jadi bubuk. Terus ronde terakhir poker 3 kartu, aku dapat 3 king, harusnya menang. Tapi di akhir, waktu dia buka kartu, malah dapat 3 as. Ini pasti bukan cuma beruntung. Aku juga curiga, dia mungkin penerus tangan iblis yang udah lama hilang.
Tangan iblis? Penerus? Kamu yakin? Ini menarik, sungguh menarik. Gak nyangka keluarga Sunardi sembunyiin jagoan kayak gini. Simon, aturkan jadwal. Aku mau ketemu dia. Siap. Kak, si Simon itu jahat banget. Aku kesakitan. Mintakan bentar, kita pergi dulu. Takutnya Simon nyesal. Kayaknya dia bukan orang baik. Nona Tasya, mau pergi kemana? Tuan Tarno mau ketemu kalian. Silakan ikut aku. Kalian mau ngapain? Simon, kamu nggak terima kalah. Kenapa main kotor begini? Jangan banyak omong. Nona Tasya, permintaan Tuan Tarno nggak mungkin ditolak kan? Kalau singgung Tuan Tarno perusahaan Sunardi kalian, takutnya. Kami pergi. Tempat paling bahaya adalah yang paling aman. Siapa yang bisa nemuin bukti buat ancam aku cepat? Nona Tasya, Tuan Jemin. Dan Tuan Ganjar, silakan duduk. Tarno, kamu repot-repot bawa kami ke sini. Gak mungkin cuma iseng. Bilang saja apa maumu. Aku gak cari kamu. Kata Simon, Tuan Ganjar ini penerus si tangan iblis. Aku ini orangnya gak percaya gosip, kecuali lihat langsung. Gimana kalau kita coba main saja? Bodoh Tuan Tarno ngomong sama kamu. Simon, jangan terlalu galak. Permanain apa? Kami gak mau Tarno kalau gak ada urusan lain. Biarin kami pergi. Tunggu. Permainan belum mulai, kenapa buru-buru? Gampang kok. Cuma perlu keluarkan kartu naga. Dari A sampai King, 13 kartu jenis yang sama. Gak boleh kurang satu pun, gak boleh salah satu pun. Kalau gak bisa, gak boleh pergi. Gak mungkin satu set naga. Cuma kemampuan dewa yang bisa. Selain tangan iblis, gak ada yang bisa. Tarno, Ganjar gak ngerti soal kartu. Kamu ini pemaksaan. Tangan iblis ilmu spesial guru potong tangannya, lalu naik gunung, supaya nggak ada judi lagi di dunia ini. Kalau aku turun tangan bakal ketahuan dan dimanfaatin, mungkin libatin Tasya dan Cemin juga. Ganjar nggak mau bagi kartu. Aku nggak bisa main. Orang sebodoh dia kok aku bisa kira pewaris tangan iblis. Hari ini kamu harus main. Tarno, kamu mau apa? Bilang yang jelas, jangan main beginian buat nutupin niatmu. Aku nggak bisa main kartu. Benar Tuan Tarno, lihat aja orang sebodoh ini kalau dia bisa keluarin satu set naga babi pun bisa manjat pohon Anda. Anda lepasin dia aja. Bisa main? Oke. Aku ada cara lain. Tasya dan Jemin nggak boleh kena imbas. Kalian nggak boleh ganggu Tasya. Ganjar, jangan pedulin aku. Pokoknya mereka minta apa. Jangan diturutin. Kalau gitu aku nggak punya pilihan selain bersikap kasar. Main, aku mau main. Ini baru benar. Dasar licik. Apa katamu? Ini punyamu. Orang bodoh ini kocok kartu aja nggak bisa. Nggak mungkin dia. Yang ini punya aku mau yang ini nggak mau, ini buat kamu. Udah selesai jumlahnya sama. Haha, aku malah curiga sama orang bodoh kayak dia. Tunggu. Satu set naga? Satu set naga? Sialan, hampir aja ketipu, mana mungkin bisa satu set naga. Kayaknya si bodoh ini bukan penerus tangan iblis. Kalau gitu aku bisa dengan mudah rebut grup Sunardi. Set naga sebenarnya ada di tanganku. Tarno, permainan selesai. Kami boleh pergi kan? Berhenti. Tarno mau apa lagi? Tadi aku bilang,
13 kartu semua jenis yang sama. Tapi ada satu kartu campuran. Kalian mau pergi? Kamu mau apa? Gampang. Lawan aku satu putaran, kalau menang kalian boleh pergi. Tarno, aku nggak bisa taruhan, lepaskan kami. Gak bisa taruhan? Kalian masih punya grup Sunardi kan? Gimana kalau itu bahan taruhan aja? Lawan aku satu putaran. Niat kalian ternyata mau rebut grup Sunardi. Aku kasih tahu ya, aku nggak bakal taruhan. Gak mau. Kalau gitu jangan harap mau pergi. Kami nggak mau taruhan. Kalian pasti mau main curang lagi, Jemin. Penjudi kayak kamu, kenapa bicara begitu lucu banget? Seluruh kota Jeruju juga tahu Tuan Jamin ini tukang judi, sekarang malah sok suci. Jemin, Simon jangan pikir aku nggak tahu kamu mau jebak kami. Kalau iya terus kenapa? Pokoknya walau nggak mau taruhan, tetap harus taruhan. Tarno maksa buat rebut grup Sunardi. Tasya dan Jamin udah jaga aku selama ini. Aku nggak akan biarin perusahaan jatuh ke tangannya. Lawan judi dengan judi. Hari ini aku akan kalahkan mereka. Aku mau main. Aku mau main. Ganjar jangan lawan dia, kamu pasti kalah. Aku mau lawan dia. Aku mau jagain Tasya. Karena Ganjar nggak ngerti judi, masa kamu mau lawan orang yang cacat? Menang pun tetap gak adil, kalau tersebar bisa hancurin reputasimu. Tarno dia orang bodoh, buat apa lawan dia? Kalau berani lawan aku aja. Sekarang baru takut. Telat. Aku beritahu ya Tarno itu penerus tangan iblis. Dia mau lawan kalian, kalian harusnya bangga. Apalagi si bodoh ini. Apa? Penerus tangan iblis? Bodoh, kamu dengar gak? Nyerah aja, jangan celakain kami. Mana mungkin dia penerus tangan iblis, ilmu guruku turun-menurun, dan aku satu-satunya penerus. Dia cuma nakutin buat nipu orang, kejahatannya banyak, dia jelas sudah langgar prinsip guru yang anti judi. Bodoh. Karena itu murid tangan iblis, seberuntung apapun kamu gak bakal bisa kalahin dia. Cepat minta maaf. Ganjar, kamu gak punya peluang. Kali ini kita gak boleh kalah. Bodoh, cepat nyerah aja. Kamu mau mati, jangan bawa-bawa kami. Diam. Karena si bodoh sudah setuju, berarti nggak bisa mundur lagi. Kalau gitu, aku tunjukin gimana penerus tangan iblis yang sebenarnya, biar mereka semua nggak berani main judi lagi. Ini uang deposit perusahaan kalian. Pakai yang hemat, kalau habis semua, grup Sunardi bakal jadi milik Tuan Tarno. Karena kamu bodoh, aku bakal main halus dikit biar kamu nggak kalah telat. Jurusnya lumayan juga. Dasar bodoh, kamu pasti kalah. Hari ini aku nggak perlu susah-susah buat rebut grup Sunardi. 1 miliar. Bodoh, kenapa bengong? Cepat buka kartu. Hei bodoh, kamu takut buka kartu ya? Selama kartu belum dibuka, semuanya masih teka-teki. Karena mau aku buka kartu, supaya aku langsung kalah, biar dia rasa bisa atur semuanya. Bodoh, kamu takut sampai nggak berani buka kartu. Ayah, lihat kayamu. Bukan nggak mau buka kartu, tapi nggak bisa hitung angka ya. Takut nggak ngerti berapa angkaku. Aku taruhan. Aku ikut. Menarik, ini beneran seru si bodoh ini. Nggak lihat kartu tapi berani main 1 miliar. Bukan duitmu, kamu seenaknya ya. Kamu gila ya. Cepat tarik balik. Jimin diam. Lanjut begini cuma bisa harapin keberuntungan Ganjar. Kak Beri tahu dia. Ini duit keluarga Sunardi. Ini gara-gara siapa? Kalau kamu gak judi, kita gak bakal kayak gini. Aku pasti menang perusahaan Sunardi jadi milikku. 2 miliar. Main balok seru juga. Main balok seru banget. Pantes saja keluarga Sunardi makin tenggelam, diatur sama cewek. Terus ada menantu gak guna, ditambah adik yang hobi judi, sudah pasti hancur. Kamu benar Pak Tarno. Keluarga Sunardi ini makin lama makin hancur. Ku beritahu ya Tasya. Mendingan sekarang tinggalin aja suami bodohmu itu. Mending ikut sama Tuan Tarno. Setidaknya keluarga Sunardi masih punya harapan. Kalian tahu apa? Di mataku, kalian semua gak sebanding sama Ganjar. Bilang sekali lagi. Penjahat, jangan ganggu Tasya. Jangan berani dorong aku, kamu mau mati. Cari mati. Main game, asalkan lebih besar, aku bisa menang. All in! All in seru sekali, aku main semua kartu. All in?
Aku nggak salah dengar kan? Si bodoh ini belum lihat kartu malah mau all in. Kamu tahu all in itu apa, sembarangan aja. Bodoh, kamu mau celakai aku dan kakak ya? Cepatan minta maaf ke Tuan Tarno, balikin semua kartunya. Kartu aku lebih banyak. Aku menang, Tasya. Aku menang. Hei bodoh, lihat baik-baik. Cara mainnya begini. All in buka kartu. Tuan Tarno, aku mohon ampuni kami keluarga Sunardi cuma punya perusahaan ini. Kalau kehilangan perusahaan aku dan kakak bisa jadi pengemis Tuan Tarno. Keluarga Sunardi jadi miskin, gak ada urusan sama Tuan Tarno. Diam kalian, hari ini aku bakal perlihatkan apa itu tangan iblis. Mampus. Ganjar selalu beruntung, mungkin bisa menang. Buka mata kalian, lihat baik-baik kartu aku ini Royal Flush. Kartu kamu sudah pasti kalah. Royal Flush itu apa? Bodoh. Lihat ya. Ini namanya Royal Flush. Ini kartumu. Kamu sebenarnya siapa? Royal Flush. Perusahaan selamat, kita selamat. Beneran menang. Ganjar, gimana bisa? Jangan, nggak mungkin. Itu Royal Flush punya aku, kok bisa ada di kamu? Karena kamu curang, aku tinggal lawan pakai cara yang sama. Trik pindah kartu ini cocok dipakai di sini. Kamu pasti curang. Tadi waktu dorong aku, kamu tukar kartuku. Benar Tuan Tarno, dia pasti sengaja dorong kamu, pasti curang. Simon Tarno, kalian gak malu? Kalau malah nuduh orang. Katanya penerus tangan iblis. Kok dia bisa curang lawan kamu? Semua kartuku udah dibuka. Kamu masih marah, gak asik. Jangan pura-pura lagi periksa dia. Pasti dia sembunyiin. Gak bisa. Tarno apa buktinya? Kenapa periksa dia? Iya Tuan Tarno, banyak yang lihat kamu geledah si bodoh ini kayaknya nggak baik. Orang bodoh bisa seberuntung ini. Aku malah curiga dia cuma pura-pura bodoh. Periksa. Berhenti. Aku takut. Aku nggak sembunyiin, nggak ada. Sialan nggak sembunyiin, kenapa takut? Simon periksa dia. Baik Tuan Tarno. Minggir, hei bodoh, jangan gerak. Aku lihat trikmu kebongkar. Nggak ada. Tuan Tarno, ada sesuatu. Coklat, dasar bodoh, kenapa simpan barang begini di sakumu? Sampah. Aku periksa sendiri. Coklat manis banget. Enak. Pergi, jangan sentuh. Tarno, kamu udah periksa. Udah ganggu juga bukti Ganjar curang mana. Sesuai aturanmu. Kalau asal nuduh lawan harusnya potong tangan kan? Ini potong tangan. Dia pasti cuma pura-pura. Kalau enggak, aku nggak mungkin kalah dari dia. Jangan-jangan dia emang pura-pura bodoh. Menang berkali-kali nggak mungkin cuma beruntung. Ganjar, kamu... Potong tangan gak seru, aku mau naik kuda. Naik kuda. Mungkin aku salah Ganjar. Mungkin Ganjar memang beruntung. Tarno, kalian kalah nggak mau ngaku. Kalian nggak sebanding sama Ganjar. Kamu, lihat muka bodoh begitu kayaknya nggak mungkin curang. Tapi mana mungkin aku kalah dari orang bodoh. Ya sudah, nggak naik. Katanya kamu penerus tangan iblis. Aku rasa kamu tukang tipu. Aku nggak mau main sama tukang tipu. Sialan, berani dorong aku. Jangan biarkan mereka ribut. Kalau nggak keluarga Sunardi nggak selamat, Tarno judi dari awal sudah salah. Kamu manfaatin aku dan Cemin buat maksa Ganjar judi. Sekarang langgar aturan nggak bayar nggak apa. Kamu masih mau berantem sama Ganjar. Kalau orang tahu aku lawan orang bodoh ini, itu bakal rusakin reputasiku. Tapi kalau biarin mereka pergi, sama aja kalah dari si bodoh ini. Lucu sekali. Seorang cewek sama orang bodoh. Mana pantas ribut sama kami. Tuan Tarno itu orang penting. Masa kalian nggak tahu? Oke, kejadian hari ini akan aku ingat. Tasya cepat atau lambat, keluarga Sunardi akan dapat akibatnya. Ayo pergi. Kak Tarno pasti nggak akan ampuni kita. Kalau keluarga Janu serang kita, kita harus apa? Kita cuma bisa tunggu, tapi kamu harus ingat nggak boleh judi lagi. Kak, aku janji aku nggak bakal judi lagi. Akhirnya Jamin sadar bahaya judi ini, usahaku nggak sia-sia. Cuma nggak tahu gimana jelasin ke Tasya pura-pura bodoh ini. Jangan kasih tahu Tasya dulu. Untung ada Ganjar bisa usir penjahat itu. Tadi kamu gimana bisa kalahin Tarno? Beneran asal keluarin kartu aja. Aku belum naik kuda. Aku mau naik kuda besar. Penjahat gak bisa dipercaya. Ganjar, kamu menang 2 kali. Beneran cuma beruntung. Tasya, aku nggak bisa bilang. Aku beneran nggak bisa bilang. Aku nggak mau main kartu lagi. Aku mau naik kuda besar. Aku mau naik kuda besar. Kuda besar. Lepasin aku, jangan ikutin aku naik kuda apa. Aku nggak bakal kasih kamu naik. Aku mau naik kuda.
Apa yang aku pikirkan, Ganjar? Mungkin memang cuma beruntung. Ganjar jamin kita pulang. Kita pulang, aku mau pulang. Ada urusan mendesak, cepat pulang. Paman Demian dari dulu nggak setuju. Aku nikah sama Ganjar, masalah mendesak kali ini. Nggak tahu karena apa. Kalian bertiga berlutut sekarang. Kalian bertiga berlutut sekarang. Berlutut. Paman Demian, Paman Harit, dan Paman sekalian, kami nggak tahu apa salah kami begitu sampai disuruh berlutut. Salah apa? Tasya, kamu masih berani tanya. Bisnis keluarga Sunardi hampir hancur di tanganmu. Tasya, bukannya aku udah bilang nggak usah lindungi. Suami bodoh yang nggak jelas ini kamu mau pilih dia nggak apa. Tapi jangan sampai demi lindungi dia singgung keluarga Janu. Singgung keluarga Janu. Kamu tahu apa artinya keluarga Janu turun tangan keluarga kita? Bisa hancur berkeping-keping. Gara-gara sampah ini. Kalau dia nggak pura-pura bodoh terus kalahin Tarno dan bikin Tarno malu. Keluarga kita mana mungkin hancur begini. Kamu harus cerai sama dia. Usir dia dari rumah ini. Putus hubungan. Nggak mau. Paman Demian Ganjar bukan cuma suami aku. Dia juga penyelamatku 3 tahun lalu. Kalau nggak ada dia, aku pasti udah mati. Kalau dia nggak ada, nggak bakal ada aku. Mau aku tinggalin dia? Jangan harap. Tasya, apa kamu beneran rela tinggalin warisan orang tua kamu demi si bodoh ini? Iya, Tasya Demian benar. Aku tahu kamu nggak rela buang suami bodoh ini. Tapi coba kamu pikir, kalau keluarga Sunardi bangkrut, gimana kamu lindungin dia? Sekarang, tanda tangan. Tasya, kamu mau tanda tangan. Apapun keputusan kamu akan aku hormatin. Tunggu apa lagi? Tunggu si bodoh ini bikin kita bangkrut. Tasya, kalau kamu mutusin kuat cerai, aku bakal langsung pergi. Utang judi jamin dulu sudah aku bantu. Kamu bisa rebut balik perusahaan. Bisa dibilang balas budiku pada keluarga Sunardi. Aku nggak mau. Aku bukan orang yang lupa budi. Aku nggak akan tumbalin keluargaku. Ganjar, aku nggak bakal tinggalin kamu. Oke Tasya, kalau kamu mau begitu, sesusah apapun aku akan dampingi kamu selamanya. Kamu udah gila demi si bodoh ini mau lawan keluarga Janu? Kacau! Benar-benar kacau! Tasya, lihat suami yang kamu nikahin ini dia berani bertingkah di depan leluhur kita. Kak Demian kayak dia sobek kertas, nggak kayak orang bodoh. Kertas terbang asik-asik banget. Sobek kertas asik sekali, aku suka sobek kertas. Kertas dari orang jahat gak bagus, harus disobek-sobek. Tasya, jangan tanda tangan. Aku bakal jagain kamu. Tingkahnya begini sudah pasti bodoh. Hei bodoh, berani bertingkah di depan leluhur Sunardi. Mau bawa petaka buat seluruh keluarga Sunardi. Paman Demian, bukan Ganjar yang bikin masalah jamin utang sama Simon sampai 16 miliar waktu rentenir tagih hutang ke rumah Ganjar yang maju selamatin perusahaan. Omong kosong, orang bodoh bisa ngalahin Tarno. Keberuntungan ini apa bisa datang terus? Iya, Tasya, demi kebaikan keluarga Sunardi, kita nggak punya pilihan lagi. Anak keluarga Liam dari dulu suka banget sama kamu. Dia itu nggak masalah kalau kamu janda. Asal kamu nikah sama dia, dengan dukungan keluarga Liam lawan keluarga Jarno, kita bisa selamat. Benar. Ferry bilang, asal kamu mau, keluarga Liam akan tolong kita. Mau sesombong apapun Tarno, dia juga pasti takut lawan keluarga Liam. Itu jalan keluar buat selamatin keluarga Sunardi, apa kamu gak ngerti? Nikahanku bukan alat buat keluarga Sunardi. Jangan paksa aku lagi. Aku nggak bakal nikah. Tasya, jangan takut, aku ada bukti. Aku punya bukti buat lawan Tarno, lihat ini. Aku punya bukti buat lawan Tarno, lihat ini. Ganjar, jangan takut, selama ada aku. Nggak ada yang bisa tindas kamu, aku bakal jagain kamu. Nggak usah dengerin mereka. Bukti, semua orang tahu. Keluarga Janu nggak bercelah si bodoh ini berani bohong. Aku punya bukti, aku bisa. Tasya, kamu percaya sama aku. Siapa yang bilang gak takut Tarno?
Oh, siapa yang bilang gak takut? Tarno berani sekali. Tuan Ferry kenapa ke sini? Maaf gak sopan, silakan duduk. Makasih Paman Demian. Aku dengar keluarga Sunardi lagi ribut, aku mau lihat Nona Tasya. Kamu gak apa-apa? Perlu aku bantu beresin masalahnya? Makasih banyak, Ferry, tapi nggak perlu. Orang ini suami Tasya yang lagi dibicarakan orang. Aku dengar katanya kamu berani lawan Tarno, berani juga ya. Tapi lihat tampangnya nggak bakal menang lawan Tarno. Lihat tampangnya nggak bakal menang lawan Tarno. Ganjar memang beruntung, apapun masalahnya selalu bisa selamat. Jadi nggak perlu repotin Tuan Ferry. Orang jahat, kamu boleh dekat-dekat Tasya. Tasya istriku. Aku jagain Tasya. Pergi. Suami bodohmu, kayaknya sayang kamu. Tapi dengar omongan dia barusan, kayaknya dia emang punya bukti yang bagus. Coba tunjukin, biar semua orang lihat. Biar aku juga bisa lihat apa yang kamu punya sampai Tarno takut sama kamu. Tuan Ferry, ini masalah keluarga kami. Ganjar kurang normal. Omongan dia jangan dianggap serius. Dia cuma takut keluarganya ditindas. Makanya bicara begitu, Tuan Ferry, orang terpandang gak mungkin percaya sama orang kayak dia. Aku kira dia sehebat apa, ternyata cuma cowok bodoh yang cuma sembunyi di belakang cewek. Kamu yakin gak mau asal nikah sama aku, masalah sama keluarga Tarno akan aku bantu? Makasih Tuan Ferry. Gak perlu. Nona Tasya, kamu harusnya kasih aku kesempatan buat buktiin aku bisa lindungin kamu dan kasih kesempatan keluarga Sunardi supaya kamu sadar kalau suami kamu cuma orang gak guna, orang bodoh. Kamu beruntung menang lawan Tarno. Sekarang lawan aku berani nggak? Sekarang lawan aku berani nggak? Cukup Ferry, ini urusan keluarganya Sunardi Ganjar. Dia nggak perlu buktiin apa-apa, tolong jaga sikap. Lagi-lagi judi penjudi selalu merasa dia paling jago. Padahal pikirannya dikuasain sama nafsu. Orang ini jahat. Demi lindungi Tasya, aku harus ikutin permainannya buat dia bungkam. Main. Aku mau main. Dengarkan semuanya, si bodoh ini mau lawan aku. Katanya kamu jago main kartu, tapi yang namanya keberuntungan nggak akan berpihak padamu terus. Gimana kalau kita main yang lebih serius, kaki menginjak bumi, mengandalkan kemampuan kita judi giok, gimana? Berani nggak? Kalau menang, keluarga kalian bakal bantuin keluarga Sunardi buat kalahin Tarno. Pas banget pakai kesempatan ini buat Tasya sadar suaminya bodohnya itu. Cuman orang gak guna, biar dia sadar, terus nikah dengan Ferry, bantu keluarga Sunardi selesaikan masalah. Ide bagus Tuan Ferry, masuk akal Tasya, cepat setuju. Ini kesempatan emas kita. Ganjar, kenapa bengong? Cepat bilang makasih ke Ferry. Dia kasih kamu kesempatan buktiin diri. Kalau Ganjar kalah gimana? Kalau dia kalah, Nona Tasya Sunardi demi grup Sunardi dengan ratusan karyawan juga demi usaha warisan orang tuamu. Kamu harus terima nasib nikah sama aku. Tasya, omongan Ferry ada benarnya, main kartu, andalkan keberuntungan. Kalau judi giok butuh kemampuan. Kalau Ganjar bisa kalahin Ferry di judi giok, berarti dia emang punya kemampuan. Kedepannya dia bisa lindungi kamu dan keluarga Sunardi. Kalau menang, kami para ketua gak bahas lagi masalah perceraian. Tapi kalau dia kalah demi keluarga Sunardi, kamu harus terima nasib nikah sama Tuan Ferry. Judi giok keahlian si Ferry. Dia pasti sengaja mau permalukan Ganjar buat aku terpojok. Ganjar mana bisa main judi giok. Ini sudah pasti kalah. Aku nggak boleh setuju. Judi giok, walaupun guru nggak pernah ajarin langsung, tapi judi ini kayak permainan psikologis. Waktu kira udah menang, sebenarnya itu perangkap tangan iblis sangat peka dengan hal detail dan observasi beda dengan orang biasa. Batu-batu itu mungkin perlu sedikit jurus. Aku mau main, aku mau lawan dia. Aku mau lawan dia. Gak boleh. Aku gak setuju Ganjar. Ganjar gak ngerti soal judi giok. Pertandingan ini gak adil Tuan Ferry. Kamu terlalu maksain orang. Maksain orang? Nona Tasya, kamu salah paham. Aku kasih kesempatan buat keluarga Sunardi. Kesempatan hindari ancaman Tarno. Dan kesempatan masuk ke keluarga Liam. Suami gak ngerti judi. Dan gak guna ditukar dengan keluarga Sunardi. Menurutmu gak untung? Atau jangan-jangan Nona Tasya, kamu beneran suka sama suami bodoh ini sampai rela korbanin keluargamu sendiri? Tasya, kamu gak punya hati Tuan Ferry menghargai kamu, menghargai keluarga Sunardi.
Apa kamu rela korbanin nasib ratusan karyawan keluarga Sunardi demi orang bodoh ini? Tasya, Paman Demian benar. Ini kesempatan balas karena Tuan Ferry satu-satunya harapan kita. Kalau Ganjar bisa bantu keluarga kita, ini juga bagus untuk dia. Kalau dia menang, Tuan Ferry sudah janji untuk bantu kita. Apa kamu mau sia-siakan kesempatan ini? Tasya, kamu anggota keluarga Sunardi, harus paham kondisinya. Kamu rela jerih payah orang tuamu, hancur begitu aja? Ganjar itu suamiku dan juga penyelamatku. Kenapa kalian paksa dia? Aku nggak mau korbanin dia. Tasya rela lawan keluarga demi lindungi aku kali ini. Aku pasti lindungi kamu. Tasya jangan takut aku lindungi kamu. Aku bisa. Oke, aku percaya kamu kali ini gimana pun hasilnya kita tanggung bersama. Oke, kami ikut. Silakan Tuan Ferry. Kedatangan Tuan Ferry sungguh sebuah kehormatan. Sesuai arahanmu, barang paling bagus udah siapin buat kamu. Gak masalah, gak usah buru-buru. Jelasin dulu aturannya ke dia. Pak Judi, giok gampang, cuman keluarin duit, beli batu yang belum dibelah. Ini namanya bahan mentah. Udah pilih, lalu dibelah. Lihat ada giok bagus di dalamnya apa enggak. Itu pilih dari kulit batunya, motifnya, ada pola ular atau enggak. Harus pintar-pintar. Nanti kalian masing-masing pilih satu batu. Habis dibelah, lihat batu siapa yang gioknya paling mahal. Dia yang menang. Paham belum? Bodoh kalau kalah istrimu jadi milik aku. Dasar orang bodoh malah ngubek-ngubek tumpukan limbah. Kayak lagi cari sampah aja. Model begini. Berani taruhan sama Ferry lihat. Buat malu aja. Lihat gak kalau Tuan Ferry turun tangan emang beda. Lihat kulit batunya, pola ularnya sekali. Lihat pasti barang bagus yang mahal. Iya Tuan Ferry di dunia judi giok terkenal punya mata dewa. Menurutku batu dia setidaknya ada motif jenis es. Ganjar jangan buang-buang waktu lagi. Karena ada Nona Tasya, aku izinkan kamu pilih satu dari batu sisa pilihanku ini. Meskipun gak sebagus punya aku, tapi lebih baik daripada tumpukan sampah itu. Wah Tuan Ferry emang dermawan banget. Orang bodoh. Cepat terima kasih sama Tuan Ferry. Ya cepet pilih satu, jangan ganggu waktu Tuan Ferry. Bodoh, jangan buat malu lagi. Ini cuma tumpukan sampah. Gak mau, aku mau pilih di sini. Aku suka batu di sini cantik-cantik. Dengan Kak Tuan Ferry udah bilang pilih batu di sebelah sana jauh lebih bagus dari sampah ini. Aku gak mau batu dia. Tasya Paman udah bilang, ngapain lindungi si bodoh ini? Apa sepadan? Paman, ini urusan aku. Nggak ada urusan sama Paman, aku nggak mau nikah sama Ferry. Keluarga Sunardi beneran sial 7 turunan. Dapat menantu sebodoh ini udah jelas banget bakal serahin Nona Tasya ke Tuan Ferry. Aku pilih yang ini. Aku pilih yang ini. Lihat dia pilih apaan? Beneran bodoh. Duh, ini udah jelas bisa-bisanya pilih batu lumpur. Calvin belah batunya. Memang Tuan Ferry ini batu langka jenis es kualitas unggulan, teksturnya kayak kaca bening, sangat transparan, harganya mahal. Kita bisa lihat ini berkat Tuan Ferry. Menantu bodoh keluarga Sunardi ini otaknya emang bermasalah. Tuan Ferry udah baik, suruh dia pilih. Dia malah pilih sampah. Palingan isinya cuma batu, nggak ada apapun. Bener. Barang rongsok gini dibuang pun gak ada yang mau. Gak pantas disandingin sama batu Tuan Ferry, capek-capekin Tuan Ferry aja. Asya orang bodoh nggak akan selalu beruntung. Mendingan kamu sebelum makin malu terima Tuan Ferry aja. Paman Demian, Paman Hari, aku nggak bakal ninggalin Ganjar. Apalagi nikah sama Ferry. Kamu. Yamin cepetan, gue juga gak mau ngaku kalah aja daripada nanti makin malu. Iya. Dasar bodoh. Dengar gak? Semua orang ketawain keluarga Sunardi batu pilihan Tuan Ferry sudah pasti bagus. Yang kamu pilih itu sampah. Demi kakakku, pilih ulang aja. Masih sempet.
Ganjar mau belah yang sini. Kamu ngerti nggak sih? Bantuan ini kulit luarnya tebal dan lapuk, sia-sia aja dipotong. Dengerin aku, belah dari tengah aja langsung dibelah dua, paling gampang. Potong dari sini aja. Kamu bukan ahlinya. Ngapain berisik? Jangan buat repot. Cepat buka, biar ahli yang urus. Biar kita cepat selesaikan pernikahan Tasya dan Tuan Ferry. Jangan, aku pokoknya potong dari sini aja. Bosnya itu ahlinya, kamu ngerti apa? Orang bodoh ngapain nyolot? Potong dari tengah aja. Aku maunya dipotong dari sini. Pak Bos potong sesuai kata Ganjar aja. Kamu udah gila, ngapain kamu ikut si bodoh ini? Tasya, kamu terlalu manjain Ganjar. Nasib keluarga Sunardi jadi taruhan. Tasya, kamu gegabah. Oke, Elvin, ikutin kata dia, potong di titik yang dia tunjuk, banyak mau bikin kesel aja. Udah aku bilang kan, ini sampah. Ini nggak ada gunanya, bahkan kalah sama kerikil. Lihat deh bawahnya abu-abu itu pasti bekas sampah. Batu kayak gini kasih ke aku juga nggak mau. Emang dasar orang bodoh. Tuan Ferry, kamu menang terlalu mudah kayak ngalahin anak kecil. Udah aku bilang dia sembarangan, kita sudah tamat. Tasya, hasilnya udah jelas. Ngapain buang waktu lagi? Mending kamu siapin diri. Gak mungkin. Aku gak bakal nikah sama Ferry. Si bodoh ini keras kepala, baguslah Tasya bisa jadi milikku. Tasya sih beruntung keluargamu ini. Kayaknya hokinya udah habis. Ganjar ini yang kami bilang jagain Tasya, andalin batu jelek pinggir jalan. Ganjar? Gak apa-apa. Aku mau belah lagi. Masih mau belah? Gak malu ya? Aku rasa si bodoh ini udah kesurupan sampai jadi gak tahu diri. Aku rasa dia cuma mau buang waktu aja, dibelah gimana pun tetap aja sampah. Anda jangan repotin kami lagi, batu ini udah dibelah, dewa pun gak bisa tolong. Bodoh cukup, masih gak malu. Kalau emang maksa, aku turutin. Oke, dengerin dia belah batunya. Elvin, belah lagi batunya. Ini yok raja hijau yang mahal. Ini giok raja hijau yang mahal. Ya ampun, jenis kaca giok raja hijau kualitas mahal, ini barang langka. Ajaib, batu limbah bisa keluar giok raja hijau, ini baru namanya mata dewa. Coba aku lihat astaga, ini beneran giok raja hijau yang mahal ini. Ini harganya berapa? Lihat kejernihannya dan ukurannya paling nggak triliunan. Triliunan? Kakak kita kaya raya, orang bodoh ini. Tak kakak ipar kamu ini, abang iparku. Beneran keluar giok hijau. Tasya berkilauan batu ini kasih kamu. Ganjar ini terlalu mahal, aku nggak bisa terima. Tasya ambil, bisa beliin aku makanan enak, beliin mainan mobil-mobilan, baju baru, coklat. Aku suka Tasya, mau kasih ke Tasya. Kondisi keluarga Sunardi memang lagi butuh uang ini. Oke, makasih Ganjar. Cukup Ganjar, jangan pura-pura bodoh lagi. Pasti kamu main curang. Mana mungkin batu biasa bisa keluar giok raja hijau. Bilang kamu pakai trik apa? Ferry, kalau ngomong harus ada bukti batu kami diambil dari tempatmu. Juga dibelah di depan banyak orang. Curang. Coba bilang, cara curang apa? Bisa keluarin giok raja hijau. Ferry, jujur aja kamu gak mau ngaku kalah. Ya kalau bisa keluar giok raja hijau, itu pasti kemampuan orang itu very payah. Kalau main jadi mau ngeles buat malu aja. Sialan, dasar pecundang kurang ajar, beraninya ketawain aku, nggak bisa. Jangan sampai harga diriku hilang, omong kosong. Siapa bilang aku nggak terima kalah? Mereka berdua itu kerjasama buat jebak aku. Sengaja mau bikin aku malu. Ferry, kamu yang paksa kami judi giok, sekarang Ganjar menang. Harusnya udah beres. Jamin ambil batunya, kita pergi. Mau kabur mimpi, ngapain diam aja? Cepat tangkap mereka. Kalung giok naga. Kalung giok naga. Pak Tarmin, ada apa? Ferry, kamu harus pakai segala cara cari orang yang pakai kalung giok naga itu. Kalung giok naga, keluarga Kalman? Apa jangan-jangan si bodoh ini yang dicari keluarga Kalman? Kayaknya aku nggak perlu turun tangan lagi.
Cukup infoin aja soal si bodoh ini ke keluarga Kalman, keluarga Sunardi juga bakal ikut hancur. Kamu jangan kira cuma gara-gara berapa tuh bisa selamat. Kalian keluarga Sunardi cari mati sendiri, anggap bodoh ini jadi penyelamat. Singgung aku, sama aja singgung keluarga Kalman. Gara-gara kamu, kalian semua harus tanggung akibatnya. Apa? Keluarga Liam didukung keluarga Kalman yang paling kaya itu. Kekuatan keluarga Kalman. Kamu yang masalah. Membuat keluarga Sunardi jadi hancur semua. Tasya, kalian semua tunggu aja balasan dari keluarga Kalman. Keluarga, semua ini cuma salah paham. Aku suruh orang ini minta maaf. Aku janji nanti nggak bakal ganggu keluarga Kalman lagi. Cepat berlutut. Ganjar udah menang, ngapain berlutut? Damian, begini sikap keluarga Sunardi. Oke, kalau gitu aku laporin hal ini ke keluarga Kalman. Orang bodoh ini dan keluarga Sunardi akan habis semuanya. Dasar pembawa sial. Hancurin keluarga Sunardi. Tuan Ferry ini salah keluarga Sunardi. Sampai pilih menantu bodoh yang bawa sial. Aku janji bakal tanggung jawab Tasya. Tasya, aku serahin ke kamu. Aku akan cari cara buat beresin si bodoh ini. Aku cuma minta di depan keluarga Kalman bela keluarga Sunardi. Tunggu kamu bawa Tasya ke aku baru kita omongin lagi. Si bodoh itu harus kamu bunuh, kalau nggak keluarga Sunardi pasti mampus. Jalan. Baik, bos. Pak Tarmin, orang yang pakai kalung jok naga udah ketemu. Beneran? Yakin itu jok dua naga warna domba putih? Aku yakin dia sendiri yang pakai, aku lihat sendiri. Dengerin sebelum aku datang, jaga orang itu baik-baik, sentuh sedikit aja. Kamu tanggung akibatnya. Tenang aja. Aku pastiin dia nggak bisa kabur kemana-mana. Ganjar, acara kamu sudah sampai. Tuan muda, akhirnya Anda ketemu. Tuan Nyonya semuanya mati gara-gara judi. Kamu hilang dari kecil. Aku cari kamu selama ini, Tuhan gak buta. Akhirnya aku temukan kamu juga. Selama ini aku bantu urusin grup Kalman. Tunggu kamu balik, aku baru bisa serahin ke kamu. Aku bakal penuhi permintaan Tuan besar apapun caranya, bawa Tuan udah pulang dengan selamat. Beberapa hari lagi ulang tahun Pak Tarmin. Semua orang tahu Pak Tarmin pegang kuasa di keluarga Kalman. Jadi sekarang kita harus cepat rebut tambang keluarga Sunardi. Ini hadiah ulang tahun untuk Pak Tarmin dan juga kesempatan emas buat dekatin keluarga Kalman. Tuan Tarno cerdas. Tapi keluarga Sunardi dekat sama keluarga Liam si Ferry. Kayaknya suka sama Tasya. Dia bisa aja diam-diam tolong keluarga Sunardi. Dibanding keluarga Kalman, Ferry nggak ada apa-apanya. Yang penting kuasai tambang keluarga Sunardi. Simon, kasih tahu keluarga Sunardi, ini peringatan terakhir. Siap, Tuan. Bilang ke mereka, kalau mereka nurut serahin tambangnya, mungkin aja aku bisa ampuni mereka. Tuan memang baik hati. Tapi kalau mereka tolak, kebetulan beberapa hari lagi guruku yang hebat bakal datang ke kota Jeruju. Nanti keluarga Sunardi akan aku lenyapkan. Dalam 24 jam serahin tambang itu, kalau nggak penerus tangan iblis bakal hancurin keluarga Sunardi. Kak Demian si Tarno ini bawa gurunya si tangan iblis. Dia beneran mau habisin keluarga kita. Liam, sekarang cuma ada satu cara nikahin Tasya dengan Ferry. Dengan bantuan keluarga Liam lawan Tarno. Terus pakai si bodoh itu minta maaf ke keluarga Kalman. Kak Demian, tapi Tasya itu juga keluarga kita, serahin dia gitu aja. Itu keterlaluan. Kalau tambang sampai hilang, menurutmu keluarga Sunardi masih bisa bertahan berapa lama? Pikirkan baik-baik. Kak Demian benar. Begitu aja. Anggap Tasya tolong keluarga Sunardi. Tasya,
Paman datang minta maaf demi keluarga. Paman harusnya nggak maksa kamu cerai terus nikah lagi. Paman berpikiran sempit. Paman bagus kalau kamu sadar. Tasya, buka pintunya, paman mau masuk. Minta maaf ke kamu. Tasya, paman sebelumnya emang salah. Tapi Tarno mau jatuhin keluarga Sunardi. Dia kasih peringatan terakhir. Paman datang buat ngobrolin soal ini sama kamu, minum teh dulu. Paman seduh khusus untuk kamu ini. Paman, kamu masukin apa ke tehnya? Jangan salahin paman. Semua ini demi masa depan keluarga Sunardi. Tasya. Ada yang lihat Tasya nggak? Dia kemana? Tadi Nona dibawa Tuan Demian. Aneh kok dia kelihatan gak bodoh lagi. Tasya! Gawat! Demian juga nggak ada. Tasya dalam bahaya. Apa Demian mau serahin Tasya? Ke Ferry demi keluarga Sunardi? Ferry, kamu ngapain? Nona Tasya, kamu udah sadar? Gimana rasanya? Lihat, aku siapin ini buat kamu. Kamar ini kamu suka nggak? Ferry dasar brengsek. Aku nggak tahu malu. Nona Tasya kayaknya nggak bener. Soalnya paman Demianmu itu yang antar kamu ke sini. Paman Demian? Ferry, jangan sentuh aku kalau nggak aku. Kalau nggak apa? Keluarga Sunardi, selain suamimu yang bodoh itu, siapa yang peduliin kamu? Sayangnya si bodoh itu juga nggak bakal hidup lama. Kamu apakan dia? Berani sentuh dia sedikit aja. Sekarang kamu nggak bisa lindungi diri. Tapi masih mikirin si bodoh itu. Kamu emang setia banget ya. Aku mau lihat gimana dia lindungi kamu. Malam ini aku bakal ajarin kamu gimana caranya jadi cewekku. Ferry, lepasin aku! Brengsek! Kalau berani sentuh aku sedikit aja mati pun, aku nggak bakal maafin kamu. Jadi cewekku dulu baru ngomong. Lepasin aku! Lepasin dia! Lepasin dia! Ganjar? Ganjar masih hidup, beraninya datang ke sini. Pengawal! Orang jahat! Jangan gangguin Tasya! Bodoh, kamu mau lihat sendiri aku sentuh istrimu? Aku bilang lepasin dia! Lepasin dia? Dasar bodoh. Apa kamu tahu cuman aku yang bisa bantu keluarga Sunardi? Tanpa keluarga Liam, keluarga Sunardi akan dihabisin Tarno. Kamu ini siapa? Beraninya perintahin aku? Tangkap dia. Seret dia keluar, hajar sampai mati. Ikut aku. Jangan, lepasin dia! Ganjar, Kamu udah nggak bodoh. Kamu udah nggak bodoh. Aku bilang lepasin dia! Ganjar, bukannya kamu sakit? Apa kamu udah sembuh? Maaf ya Tasya. Aku udah bohongin kamu. Ganjar, kamu udah nggak sakit, baguslah. Bagus. Hei Tasya, kalian berdua kerjasama bohongin aku begini, kirain aku badut ya? Ganjar, jangan kira karena nggak bodoh lagi bisa sok jagoan depanku jadi pahlawan. Hari ini aku kasih lihat akibat bikin aku marah. Ngapain bengong? Cepet tangkap dia. Aku mau si bodoh ini lihat gimana aku mainin istrinya di depan mata. Telanjangin Tasya. Lepasin aku. Ferry! Peringatan aku cuma sekali. Kalau berani sentuh Tasya, yang kena bukan lengan lagi, tapi lehermu. Kamu sebenarnya siapa?
Kamu sebenarnya siapa? Aku siapa nggak penting. Yang jelas kamu cuma bisa nindas orang, menusuk dari belakang pakai cara licik. Kamu bisa apa lagi? Ganjar, kamu kira kamu siapa? Sok ngajarin aku. Walaupun hari ini kamu bisa bawa dia keluar dari sini, lalu kenapa? Tasya, buka matamu lebar-lebar. Sekarang keluarga Sunardi udah bobrok. Karena bakal bikin kalian bangkrut. Selain bantuan keluarga Liam, masih ada jalan lain? Lagian, pamanmu itu yang ngirim kamu ke sini. Dia juga mau bantuan dari keluarga Liam. Dasar nggak tahu malu. Sampai mati pun aku nggak bakal mau sama kamu. Tasya, ayo pergi. Kalian tuh lihat. Bunuh dia. Pukul sampai mampus bunuh orang yang pura-pura bodoh itu. Hari ini mereka berdua nggak ada yang bisa pergi. Tasya, kamu nggak bisa tolong diri sendiri masih mau tolong orang lain. Aku bakal kasih lihat orang bodoh ini. Gimana aku tidurin ceweknya. Aku... Lepasin Tasya. Berhenti. Berhenti. Berhenti semuanya. Yang berani sentuh dia berarti cari masalah sama keluarga. Kalman, masih nggak berhenti. Apa keluarga Kalman? Gak mungkin. Tuan Muda, akhirnya aku temuin kamu. Erik, kamu berani mukul Tuan Muda keluarga Kalman. Tadi mati. Keluarga Kalman? Tuan Muda? Mana mungkin aku Tuan Muda keluarga Kalman? Hampir aja aku ketipu sama kalian. Mana mungkin dia itu tuan muda dari grup Kalman. Dasar tua bangka. Mau so acting di sini. Kamu ini cuma aktor yang dia sewa. Beraninya kamu, Ferry. Orang yang aku suruh kamu cari pakai kalung giok naga. Gini cara kerjamu. Pak Tarmin katakan. Ferry, gimana pun caranya, kamu harus cari orang yang pakai kalung giok naga ini. Gak mungkin. Gak mungkin. Musuh yang dicari sama Pak Tarmin. Mana mungkin tuan muda keluarga Kalman. Dasar penipu. Kamu bukan Pak Tarmin. Dia bukan tuan muda keluarga Kalman. Pak Tarmin yang asli suruh aku cari orang yang punya giok naga buat dibunuh. Kalung giok naga? Ganjar gak Ganjar marganya Adrian bukan anak sulung keluarga Kalman. Pasti ada salah paham. Kalian masih pura-pura di depan aku. Aku bunuh kalian. Sialan. Kalau beneran berantem, aku belum tentu bisa menang. Aku harus tahan sampai orangku datang. Kalian pikir kalian ramai? Hari ini aku mau habisin kalian. Siapapun gak bisa selamat. Tapi lihat kalian pura-pura sampai sejauh ini. Kalau langsung dihabisi gak akan seru. Kamu, hari ini aku kasih kesempatan lagi. Kamu lawan aku judi. Kalau enggak, jangan berharap bisa keluar hidup-hidup. Dulu orang tua tuan muda mati gara-gara dijebak main judi. Ganjar, jangan setuju. Aku yang gak bisa jagain Tasya. Aku bohongin dia. Sampai dia dalam bahaya gini. Sekarang aku harus bereskan semua keributan ini. Lawan judi dengan judi. Kali ini, aku pakai identitas asli buat lindungin kamu. Pak Tua. Kamu gak perlu turun tangan. Urusanku sendiri. Bakal aku beresin. Oke. Aku lawan kamu. Yang kalah harus potong kedua tangan. Kamu sudah jago. Ganjar, kamu tahu nggak kenapa aku mau ajarin kamu? Tangan iblis. Judi pasti kalah, gak judi itu menang. Orang tuaku mati gara-gara judi. Anda latih aku biar bisa lawan judi dengan judi. Sekarang, namaku jadi tangan 1000 ilusi. Hapuskan judi di dunia. Kenapa? Takut. Kalau kamu sekarang berlutut minta ampun lalu serahkan Tasya ke aku bisa pertimbangkan cuma potong satu tangan. Ferry, kamu tahu nggak berapa banyak orang yang hancur karena judi dan terpisah? Mati pun gak ada yang kenal mayatnya. Jangan sok bijak di depan aku di meja judi. Yang menang ambil semua, yang kalah harus terima. Ini aturannya. Kamu ngomong terus. Mau taruhan atau enggak? Oke, aku lawan kamu. Aku pakai kedua tangan ini buat kamu sadar penjudi sejati bakal dimakan keserakahannya sendiri. Main 3 ronde 2 kali menang. Ronde pertama poker 3 kartu adu besar kecil.
Untung aku udah siapin kacamata tembus pandang canggih. Bisa lihat tanda di belakang kartu. Bodoh. Kali ini aku lihat gimana kamu kalah. 200 juta. Ikut. Bodoh, belum lihat kartunya berani pasang taruhan. Cari mati. Bodoh, aku pasti menang. Tambah taruhan 1 miliar. Ikut. 1 miliar. Ada yang aneh dengan kacamatanya, kalau gitu aku biarin dia menang. Ganjar aku pasti menang. All in. Sampah, tetap aja sampah. Kamu pura-pura berani, aku kira bakal keluarin jurus hebat apa. Taunya cuma kartu nggak guna. Ganjar, kamu kalah. Ganjar terima taruhan demi aku. Tapi ronde pertama aja udah kalah. Aku nggak enak sama dia. Main lagi. Ronde kedua Hold'em poker adu besar kecil, kalian bebas mau fold kapan aja, cek call. Bet. Bodoh, tunggu mati aja. Bodoh, aku pasti menang. Naikin taruhan 1 miliar. Ikut. Sialan, pura-pura ya. Sok misterius lagi. Aku saranin jangan coba-coba nipu. Gak usah buang tenagamu. Oke. Aku lihat kamu bisa bertahan sampai kapan. All in Ganjar. Kamu mau pakai kartu apa buat kalahin aku? Tunggu aja tanganmu bakal dipotong. Itu akibat nantangin aku. Kenapa? Takut asal keluar 2 kartu akar warna sama. Aku pasti menang. Ganjar. Jangan taruhan lagi, nyerah aja. Kita cari cara lain. Orang bodoh ini gila ya. Masih berani taruhan, udah ke pojok mau berlagak di depan Nona Tasya. Sayangnya, tangannya bakal hilang bentar lagi. Ikut. Kartuku Royal Flush. Mau lawan pakai apa lawan aku? Sekarang potong tangannya. Bodoh, kamu sok misterius gak buka kartunya mau ngapain lagi? Apapun kartumu gak bisa kalahin Royal Flush. Langsung aja potong tangannya. Jangan buang waktuku. Jangan buru-buru, kartuku belum dibuka. Kartu jelek kayak gitu. Mau keluarin apapun, gak bakalan bisa lawan kartu Royal Flush. Bodoh, tanganmu udah pasti aku potong. Gak mungkin. Kartu Joker di permainan Hold'em Poker bisa muncul kartu Joker Ganjar. Kamu ini emang jenius banget. Kamu itu cocoknya cuma jadi badut aja. Tasya, kamu lihat gak? Cowok yang kamu bela mati-matian cuma badut yang maluin diri sendiri. Cowokmu ini sudah kalah, tangannya akan kupotong. Hari ini kalian kalah judi, semua yang di sini gak ada yang boleh pergi. Tuan Ferry, ngapain ngomong sama dia? Kami bakal kasih dia pelajaran berani licik di tempat Tuan Ferry. Aku bakal kasih kamu pelajaran apa itu peraturan. Berhenti! Berani sakiti dia, Ferry. Kamu keterlaluan. Suruh anak buahmu berhenti. Sialan, kamu ini siapa? Beraninya suruh aku berhenti. Kamu kira kamu hebat? Ngapain bengong? Potong tangannya. Sesuai perjanjian, potong tangannya.
Siapa yang berani sentuh dia? Ferry, aku akan sekuat tenaga buat bikin kalian hancur lebur. Tuan cepat mundur. Jangan sentuh dia. Kamu barulah badut yang sebenarnya. Udah mau mati masih ngeyel aja hancurkan. Jangan. Berhenti. Ferry, kamu ditahan. Ganjar, beraninya kamu pakai trik ini ke aku. Ferry, kamu akan ditahan sesuai hukum karena terlibat banyak kasus buktinya lengkap. Halo polisi, aku mau melapor. Kalian tahu siapa aku? Aku anak sulung keluarga Liam. Ayahku itu Agus Liam berani sentuh aku. Apa kalian tahu akibatnya? Semuanya berlutut, jangan gerak. Geledah tempat ini jangan ada yang terlewat, baik? Baik. Grup Liam melanggar hukum buka kasino ilegal, buktinya kuat. Apa yang mau kamu katakan? Ganjar, kamu licik sekali. Judi pasti kalah. Salahin aja keserakahan kamu sendiri. Ganjar, ternyata ini jebakan kamu. Kamu kira kamu bisa pegang kendali? Coba lihat ke bawah kartu itu, penjudi itu badut. Setiap permainan cuma jadi drama yang kamu buat gak berjudi. Itulah kemenangan. Ayo, jalan. Ganjar, jalan. Meskipun aku gak akan lepasin kamu. Ganjar, sebenarnya kamu kenapa? Kapan ingatanmu kembali? Kamu cuma pura-pura bodoh. Tasya, maaf ya aku bohongin kamu. Habis aku kecelakaan, aku beneran lupa ingatan. Tapi waktu Simon datang, pas aku luka, aku jadi ingat banyak memori. Jadi, dari hari itu kamu bohongin kami terus. Dan kami semua khawatirin kamu. Dengar Jemin bilang kamu bodoh. Lihat aku kayak orang bodoh. Gak begitu, dengar penjelasanku. Aku sembunyiin ini, karena identitas tangan iblis bisa bikin banyak masalah. Aku gak mau kalian kena masalah. 3 tahun ini, kamu kasih aku rumah, kasih aku kehangatan. Aku takut kalau aku gak bodoh lagi, semua kehangatan itu bakal hilang semua. Tuan, selama ini saya terus cari keberadaan Anda tuan muda keluarga Kalman. Mohon Anda kembali ke keluarga Kalman. Tuan dan Nyonya lihat semua ini pasti tenang di alam sana. Pak Tua, cuma dari Leon Tinkyok ini Bapak yakin saya orang yang Bapak cari? Gak mungkin salah, Leon Tinkyok naga ini cuma satu-satunya di dunia. Baiklah, saya ikut Anda pulang. Kasih aku pulang beresin masalah dulu, kamu pulang dulu. Kalau udah selesai, aku bakal cari kamu lagi. Oke, aku tunggu. Tasya masih berani pulang? Lihat ini apa yang kamu perbuat sampai Ferry semarah itu. Iya, Tasya. Pamanmu susah payah bukain jalan buat kamu. Biar bisa dekatin keluarga Liam. Tapi apa? Kamu malah bawa Ganjar buat owner. Lihat sekarang hubungan hancur total. Keluarga Sunardi tamat. Paman, bukain aku jalan. Jalan yang kamu bilang maksudnya kasih aku obat buat aku pingsan lalu bawa aku ke ranjangnya Ferry. Ambo, ngomong sembarangan. Itu demi kebaikanmu, demi keluarga Sunardi. Ferry mau sama kamu, itu keuntungan kamu. Dekatin keluarga Liam. Baru kita punya harapan. Kamu mau tambang keluarga Liam, bisa bantu lindungin kita. Tanpa keluarga Liam, gimana aku bisa lawan Tarno? Mau andalin si bodoh itu. Ya, pamanmu begini demi masa depan keluarga Sunardi. Sekarang keluarga Liam hancur. Keluarga Kalman pasti cari masalah sama kita. Karena kamu bersikeras lindungin si bodoh itu tanpa anggaran, kita pasti tamat. Paman, gimana kalau aku bilang si bodoh yang kamu bilang itu adalah putra keluarga Kalman yang udah lama hilang? Tuan muda, akhirnya Anda pulang grup Kalman. Selama ini aku yang bantu urusin, sekarang Anda kembali, nanti keluarga Kalman Anda yang urus.
Paman Tarmin, kamu sudah bekerja keras. Tuan Muda, selama ini aku pegang kendali keluarga Kalman 3 hari lagi, itu ulang tahunku. Di hari itu aku akan kenalkan Anda. Biar semua orang tahu kamu ini Tuan Muda keluarga Kalman yang hilang. Paman, soal perusahaan aku pelajarin pelan-pelan. Soal kamu mau umumkan identitas aku. Boleh juga dengan begini. Keluarga Sunardi nggak bakal ganggu Tasya. Baik Tuan, 3 hari ini kamu istirahat aja dulu. Tunggu acara ulang tahunku, pas semua orang tahu siapa kamu, nggak bakal ada yang remehin kamu dan nyonya lagi. Dia itu Tuan Muda keluarga Kalman yang hilang. Kamu bilang si bodoh itu Tuan Muda keluarga Kalman yang hilang. Jangan bercanda. Tasya, sejak kapan kamu jadi suka bohong begini? Si bodoh itu mana mungkin Tuan Muda keluarga Kalman. Orang kayak dia, kalaupun benar dia pasti jadi tertawaan semua orang. Gimana kalau kita coba baikkan sama keluarga Kalman, deketin mereka, siapa tahu kita ada harapan 3 hari lagi, acara 100 tahun keluarga Kalman. Tasya, ini adalah kesempatan yang langka, kamu harus datang. Benar, nanti kita semua juga ikut. Pas pesta itu, kamu harus cari cara biar sekretarisnya suka sama kamu. Habis itu buat dia mau investasi. Kalau begini, aku nggak percaya si Tarno itu berani ganggu usaha keluarga Kalman. Kalau bisa dekat sama keluarga Kalman Karno itu bukan apa-apa lagi. Keluarga Liam hancur juga nggak apa-apa. Keluarga Sunardi bisa langsung naik kasta. Aman Demian, naik kasta, lagi-lagi naik kasta. Keluarga yang jatuh, langsung buru-buru jodohin aku ke keluarga Kalman. Aku ini cuma barang transaksi kalian, alat yang kalian pakai buat bisa naik kasta aja. Paman ini demi kebaikanmu. Cewek itu nggak bisa asal nikah. Paman begini demi kamu punya masa depan baik. Masa depan yang baik. Mending kalian pikirin gimana kerja yang benar buat masa depan keluarga Sunardi. Jalan hidupku aku yang tentuin. Keluarga Sunardi, ngapain mereka datang? Tasya kok nggak datang? Bukannya ini si bodoh dari keluarga Sunardi, sekarang masuk ke keluarga Kalman segampang itu ya. Orang bodoh kayak gini aja bisa masuk ke sini. Dia siapa? Beraninya ganggu Tuan Tarno? Kayaknya bakal ada drama bagus. Siapa yang nggak tahu? Tuan Tarno dekat sama keluarga Kalman. Orang ini berani lawan Tuan Tarno. Habislah dia. Tenang dulu Tuan Tarno. Cepat pergi. Ini bukan tempat buat orang kayak kamu. Iya, orang bodoh yang dibiayain istrinya nggak guna. Jangan kotori tempat keluarga Kalman. Dia itu bukan orang bodoh. Bukan orang gak berguna, dia itu suamiku. Nona Tasya, kamu ini emang setia sekali ya. Sayangnya, keluarga Sunardi udah mau hancur. Perjanjian pengalihan tambang. Kalau kamu gak tanda tangan, jangan salahin aku kalau aku buat onar. Karena nggak terima kalah malah mau rampas. Kamu. Tuan Tarno tenang dulu. Jangan pikirin omongan si bodoh ini. Omongannya nggak bisa mewakili keluarga Sunardi. Dia itu nggak berguna, otaknya rusak. Aku gak peduli dia apa. Yang aku mau, itu tambangmu. Cepat tanda tangan. Kalau enggak, keluarga Sunardi akan kuhabisi. Muridku, guru. Beliau ini si tangan bayangan penerus tangan iblis guruku Sahroni. Betul. Aku pewaris teknik tangan iblis. Kamu penerus tangan iblis? Kalau gitu, lu ini siapa? Tangan iblis turun-temurun. Di dunia ini cuma ada satu. Tangan ilusi. Guruku, warisin semua ilmu tangan iblis kepada aku. Kenapa aku nggak pernah dengar dia punya murid lain di luar sana? Tangan iblis turun-temurun apanya? Ilusi. 1000 pintu apaan? Jangan sok hebat sama aku. Aku beritahu, di dunia ini cuma aku, Sahroni. Hari ini, aku bakal kasih kamu pelajaran, biar kamu tahu apa itu tangan iblis yang asli. Ini peluang yang luar biasa. Guru turun tangan si bodoh itu sudah pasti kalah. Tambang keluarga Sunardi bisa didapat dengan mudah. Nanti tambang itu dijadikan hadiah buat grup Kalman Tasya. Tambang keluarga Sunardi harus aku dapatin. Kalau mau rebut hak tambang, suruh aja suami nggak berguna, kamu terima tantangan taruhannya. Kalau kalian menang, aku lepasin tambangnya.
Tapi kalau kalah, harus langsung tanda tangan. Tadinya mau deketin grup Kalman biar nggak takut keluarga Tarno rebut tambangnya. Tapi sekarang cuma perlu tunggu sekretaris Tarmin datang. Tarno, si bodoh ini nggak ada urusan sama keluargaku. Tambang keluargaku. Nggak bisa dia yang taruhin. Apa hak kamu teriak di depanku? Taruhan atau enggak, aku yang putuskan. Tasya, taruhan atau enggak? Taruhan? Kalau Ganjar mau, aku juga taruhan. Tasya, kamu juga ikutan jadi bodoh. Ini sama aja mau habisi keluarga Sunardi. Saya taruhan. Taruhan apa? Taruhan blackjack lawan guruku langsung berani nggak? Kalau begitu blackjack aja. $200 juta. Aku taruhan 200 juta. Kalau kartu lebih dari 5 poin, bisa aja bangkrut. Bodoh ngapain lama-lama begitu? Lagi taruhan 1 miliar. Minta kartu. Tambah 1 miliar. Penerus tangan iblis apa? Aku rasa dia cuma penipu. Kalau aku minta kartu lagi, aku bisa menang. Bodoh, walau kamu nggak minta kartu, kali ini kamu pasti kalah. Habislah semua. Tambang keluarga Sunardi bakal diambil. Aku belum buka kartu. Kok kamu tahu aku kalah? Blackjack. Nggak mungkin. Kamu pasti curang. Dasar nggak berguna, mana mungkin kalahin tangan iblis. Tarno Judi harus berani kalah. Di sini ada banyak orang. Kamu mau ngeles? Dia curang, pasti dia sembunyiin kartu pengawal geledah dia. Geledah dia kartunya pasti di badannya. Tasya, cepat putuskan hubungan sama dia. Kalau beneran ada kartu si bodoh ini ketahuan curang, keluarga Sunardi kita beneran bakal bangkrut. Pakai kartu palsu buat fitnah orang, buat malu tangan iblis. Kalung giok dari guru kamu, perlu aku umbar ke semua orang? Sialan, beraninya hina guruku, hajar dia sekalian sama orang Sunardi. Tasya, tambang keluargamu harus aku dapatkan sampah. Ini ganggu rencanaku. Aku bunuh kamu. Berhenti. Siapa yang berani ganggu Tuan kami? Siapa yang berani ganggu Tuan kami? Pak Tarmi, dia ini cuma menantu keluarga Sunardi. Mana mungkin tuan muda keluarga Kalman? Diam! Ini adalah giok naga warisan keluarga Kalman. 30 tahun lalu, anak yang digendong pakai kalung giok sama tuan dan nyonya ini terbunuh di meja judi. Hari ini, langit turunkan berkah tuan muda berkelana di luar hidup menderita, tapi tetap jaga jiwa mulia tangan iblis. Apa? Kamu beneran tuan keluarga Kalman yang hilang itu? Sampah ini. Ternyata emang tuan keluarga Kalman. Aliran tangan iblis. Lawan judi pakai judi, guruku putuskan tangannya sendiri meditasi ke gunung. Demi hindari tamak, kamu bermain curang sampai rugiin hidup orang. Kamu bukan penerus tangan iblis sama sekali. Aku salah, harusnya aku nggak ngaku-ngaku kakiku. Mulai sekarang putuskan kerjasama yang berhubungan dengan judi. Yang masih nekat berjudi. Artinya melawan aku dan melawan keluarga Kalman.
berlutut. Jangan gerak, jangan gerak. Jangan gerak, berlutut. Muridku, setelah alamin semua ini, apa kamu masih bisa pertahanin sumpahmu dulu? Guru, pesan dari guru nggak akan aku lupakan. Aku pergi menguji nasib, nggak mengecewakan guru. Lawan judi pakai judi. Dunia ini nggak ada judi lagi.